tetap pada prinsip kita menghormati ulama bi'ilmihim karena ilmunya, menghormati kiai bi'ilmihim karena ilmunya, di samping karena keturunan mbah-mbahnya juga ulama besar. Itu ya, karena ulama lah, tadi Mbah Kiai Ma'ruf Amin juga sudah menyinggung, ulama lah yang sebenar-benarnya melanjutkan pewaris Rasulullah SAW. Al ulama umanaul ummah, umana ummati. Para ulama, para kiai, orang yang bisa dipercaya untuk memelihara umat. Ulama lah yang mampu memelihara umat. Dulu para sahabat berjasa besar memperluas Islam sampai ke Cina. Sahabat Qutaibah bin Muslim sampai ke Asia Tengah. Sahabat Qutsam Ibnu Abbas sampai ke Maroko. Sahabat Uqbah bin Nafi', Mesir, Libya, Aljazair, Tunis, Maroko, Uqbah bin Nafi', sampai ke Andalus, Tariq bin Ziyad. Nah, itu dasarnya para sahabat. Tapi yang membangun ilmu pengetahuan, peradaban, kemajuan Islam dari sisi ilmu, para ulama. Terutama abad kedua Hijriah. Orang yang pertama kali menggagas ilmu nahwu, grammar, ya Allah, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, hal, tamyiz, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Bukan orang Arab, orang Persi, orang Ajam. Imam Amr bin Qumbur, atau yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kalau kita renungkan, ajib tuh. Yang menciptakan ilmu grammar Arab bukan orang Arab. Paham betul? Imam Sibaweh yang pertama kali menggagas titik, titik ngesor siji, titik loron dhuwur, titik telu dhuwur, jib titik nang tengah siji, hak non titik, kho titik dhuwur, dan seterusnya. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Yang menggagas harokat fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Bukan orang Arab. Ajib. Yang menggagas ilmu mustalah hadis tahun 99 Hijriah, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, prihatin melihat banyak hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah bohong demi politik atau demi saingan politik, saingan dagang, gengsi-gengsian. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Gampang namanya, gampang ya? Gampang ya? Mantan ketua P3 lah udah. Syekh, bisa nggak bikin metode ilmu menyaring informasi, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang salah? Insya Allah bisa, kata Syihabuddin. 1 minggu menghadap khalifah sudah beres. Apa nama ilmunya? Mustalahil hadis. Hadis dianggap sahih kalau syaratnya 4. Antara murid dan guru ketemu. Contoh misalkan, saya ngomong kata Gus Dur begini, begini, begini. Benar itu, karena saya jumpa. Kalau saya ngomong kata Mbah Hashim, gak benar itu. Saya gak ketemu kok. Yang kedua, gurunya hafalnya cerdas, gak pernah lupa. Dhabit. Kalau tadi mutasil, yang kedua dhabit. Yang ketiga, siqah. Gurunya bisa dipercaya, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Apalagi kok isi kotak masjid, apalagi. Yang keempat, adil.
si guru ini. Itu baru hadis sahih. Kurang satu syarat hasan, kurang dua syarat dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati, mursal, muallal dan seterusnya. Sampai ada yang paling jahat, yang paling parah, makdzub, mungkar. Itu yang bikin namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Sedekah jariah itu modalnya bisa sedikit, tapi keuntungan pahalanya, kita wafat, pahala masih datang. Saya kasih contoh cepat ya. Kita Imam Bukhari, Imam Muslim menggunakan metode itu. Juga Imam Bukhari, Muhammad Ismail Al-Bukhari yang wafat tahun 256, menghafalkan atau menyaring hadis. Beliau hafal 600.000 hadis. Setelah disaring menurut beliau hanya 4.000 yang sahih. Menurut Imam Muslim lebih dari 4.000 ditambah oleh Imam Muslim. Menurut Imam Hakim enggak, banyak hadis sahih itu ditambahin namanya Mustadrakul Hakim. Oke, gini nih diajari nggak di pesantren sini? Pak Zainal, diajari nggak?